Kutip psikologi singkat dari sudut pandang neuroscience dan psikologi. Jadi ini tentang bagian otak yang namanya amigdala. Amigdala adalah bagian anatomi otak kita yang berhubungan erat dengan proses emosi, perilaku, dan memori. Amigdala bersamaan dengan dopamin ini harus dikontrol dengan baik. Tujuannya yang pertama agar semua ilmu yang ada dan informasi yang ada itu tidak tercampur aduk dengan emosi dan dapat diteruskan ke otak untuk diproses. Sedangkan tujuan yang kedua adalah supaya trader punya kestabilan hormon yang baik untuk menghindari bias-bias kognitif. Nah, apa sih bias-bias kognitif itu? Bias kognitif itu sendiri didefinisikan sebagai proses terjadinya distorsi persepsi, penilaian yang tidak akurat dalam interpretasi yang logis dalam pikiran manusia. Dengan kata lain, kita ini sebagai manusia sering mengambil keputusan secara tidak rasional atau systematic thinking error. Nah, pada tahun 1960 dikenalkan oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky. Nah, kenapa sih manusia sering mengambil keputusan yang tidak masuk akal? Nah, berbeda dengan mesin, ternyata otak manusia itu lebih memilih untuk tidak menggunakan data-data yang rumit loh dalam mengambil keputusan. Akan tetapi lebih memilih mengutamakan data-data sederhana di dalam alam bawah sadar yang membuat kita merasa nyaman. Padahal belum tentu data-data yang kita pakai validitasnya teruji dan terbukti. Nah, dalam istilah psikologi, ini yang dinamakan pengambilan keputusan secara heuristik. Heuristik ini didefinisikan sebagai jalan pintas dalam pengambilan keputusan melalui penyederhanaan informasi. Mungkin ini bisa jadi bukan solusi yang terbaik, tetapi hanya solusi yang cepat saja. Nah, ada banyak jenis-jenis distorsi kognitif, tapi saya akan mencontohkan yang sering kita alami dalam trading. Ada yang disebut dengan namanya pertama itu adalah ada yang namanya reactance atau kecenderungan manusia dalam hal ini trader gitu ya untuk melakukan hal yang sebaliknya. Contohnya kita menggunakan indikator tertentu dalam trading dan metode penggunaannya sudah kita backtest terlebih dahulu dan hasilnya bagus gitu ya. Nah, suatu ketika kita trading menggunakan metode yang tadi namun hasilnya loss. Kita loss ya. Dan setelah itu kita melakukan metode yang sama namun dengan eksekusi kebalikannya. Contohnya di indikator tersebut konfirmasinya adalah buy, tapi kita kebalikannya malah sell dan tetap loss juga pada akhirnya gitu ya. Itu yang dinamakan reverse psychology atau psikologi terbalik. Yang kedua adalah FOMO atau fear of missing out. Itu takut ketinggalan ya atau pingin buru-buru masuk market. Entah itu alasannya kita mau segera menutupi loss atau kita sebelumnya pingin cepet-cepet profit gitu. Padahal masuk market tanpa perencanaan yang matang dan setup yang jelas bisa merugikan gitu ya. Yang ketiga ada greedy atau rakus. Misalnya kita sudah cukup profit tapi kita masih merasa pingin lebih dan lebih. Akhirnya kita masuk market tanpa setup atau tanpa trading plan, atau kadang kita masuk dengan overload tanpa kalkulasi money management dan akhirnya equity kita tergerus atau bahkan margin call. Yang keempat tidak pede ya atau tidak percaya diri. Contohnya kita sudah melakukan trading plan dengan baik dan kita akan melakukan posisi, misalnya kita akan melakukan entry posisi buy di harga sekian gitu, dan lalu ternyata ada trader lain atau teman kita misalkan ya atau master trader gitu mengatakan di harga tersebut harusnya adalah sell gitu, dan akhirnya kita jadi ragu dan tidak pede gitu akhirnya dengan trading plan kita ya. Jadi kita
kita ragu dengan trading plan kita, akhirnya kita jadi ikut orang tersebut gitu. Dan mungkin ini bisa jadi loss gitu ya, karena kita tidak mengikuti rule. Dan ini kebanyakan orang, termasuk saya juga ya, ada dulu pernah mengalami ini gitu ya. Dan yang kelima adalah menghiraukan aspek money management. Contohnya kita maksain masuk market dengan risk atau resiko yang tinggi, atau resiko tersebut tidak sesuai dengan yang bisa kita toleransi gitu ya. Nah, ini bisa menggerus keuangan kita ya kalau akun trading kita loss. Nah, terkait hal-hal tersebut bagaimana solusinya, kita akan bahas di video selanjutnya. Ya, sekian penjelasan video kali ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. See you on the next video.